Hari yang akan sangat sibuk buat saya. Saya Angga, Banquet Operation Manager hotel ini. Besok akan ada pernikahan besar. Dan ini bukan pernikahan sembarangan. Ini pernikahan Lana Sastra Negara, Putri Tunggal Rama dan Maharani Sastra Negara, pemilik hotel ini. What a lovely roses. Hai. Di pernikahan ini, saya dibantu oleh Nuki Rozandi, yang biasa lebih dikenal dengan panggilan Tingtong, dari Double Rose Wedding Organizer. Dan ingat, bunga ini yang juga merupakan pelambang dari Double Rose Wedding Organizer. Jangan sampai layu. Konon, jangan dibalik. Kalau sampai layu, maka pernikahan akan batal. Semuanya batal. Tuh kan, ini bakal jadi hari yang sibuk buat saya. What the hell? Selamat Pak. Angga! Ini boleh batal, Angga? Gak ada dalam sejarahnya ya. Double Rose World Wedding Organizer gagal melangsungkan pernikahan. 99 pernikahan, it's all good. It was good, perfecto, never do fail. Tapi aku gak mau pernikahan ini yang ke-100 gagal. This is the most important ones for my whole lifetime, for my career. Enggak, aku gak mau gagal. Tingtong, please. Lo pikir gue pengen pernikahan ini gagal? Enggak, Tingtong. Pokoknya, pernikahan ini gak boleh batal. Gimana pun caranya gak boleh batal. Ya, gue juga setuju. Gimanapun caranya, Tingtong. Gimana pun caranya. Iya. Gue tahu caranya, Tingtong. Gue bisikin. Angga, gak ada waktu. Bukan itu. Sini gue bisikin. The Crew. Apa sih Angga itu The Crew? Biar. Ya, bentar. Tolong bacain kodenya. Oke, bacain kodenya. Gue mau. Oke. Di kodenya apa? Kylo. Kylo. Uniform. Mike. Papa. Uniform. 5. Charlie. Charlie. Yankee. India. November. Kumpul Jin. Siapa itu The Crew? Oke, saya kenalkan satu persatu. Di area front desk ada 2 orang kru, yaitu bellboy bernama Iwan Kurniawan alias Nobi. Bellboy asal Papua yang benar-benar hobi mukul bel. Lalu ada Johan Mayo, staf front desk yang sebenarnya bercita-cita jadi boyband Korea. Tahu kan kenapa? Kemudian ada Kokom Komalasari, biasa dipanggil Timun. Dia senior di housekeeping. Katanya mantan kepala rumah tangga istana. Tapi entah istana yang mana. Nah, yang ini lulusan ITB, katanya. Tapi mentok cuma jadi staf teknisi. Biasa dipanggil Buluk, padahal namanya Muhammad Iksan. Dan yang terakhir adalah Januar Edwin, a.k.a. Chef Janu. Chef andalan hotel ini. Dia bisa masak apapun. The Crew hanya diaktifkan untuk kondisi gawat darurat. Dan hanya pernah diaktifkan 1 kali seumur hotel ini ada. Yaitu ketika Paris Hilton menginap di hotel ini dan kehilangan sepasang bikini. Buat kita, Lana dan kedua orang tuanya sudah seperti keluarga kita, bukan? Sekarang, pernikahan Lana dan Bagas terancam batal. Dan tugas The Crew memastikan agar hal itu tidak terjadi. Mengerti? Mengerti, Bos. Sekarang, mari kita flashback. Bagus nih. Ini Lana, calon mempelai wanita.
Chef, bikinin aku satu lagi dong kayak begini. Bagus banget loh ini. Bu, emangnya mau kawin lagi? Sis. Tapi nggak usah ciuman, Lana. Itu bukan ciuman. Fotonya? Mas, mana aku tahu. Aku di blackmail. Kalau sampai ini semua sampai ke tangan Bagas, berantakan, Mas. Berantakan. Nawe Angga, oke pernikahan gak boleh batal, ha? The show must go on. Iya, dan kita harus cari pelakunya. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai Bagas dan kedua orang tuanya tahu tentang ini. Untuk cuma Lana ini blackmail, it won't get anywhere. Coba kalau dua-duanya bisa berabe kita. Masa nggak, Mas Lintong? Tolongin gue. Dan ini Bagas, calon mempelai pria. Kalau Lana sampai tahu pernikahan gue bisa batal. Nih. Shit. Sekarang kita bagi tugas. Saya sama Bulu. Kamu aja. Kami akan mencari dan menyelidiki siapa yang merekam dan memeras Mbak Lana dan Mas Bagas. Iya, bagus. Yang lain. Pokoknya tugas kita orang yang ada di Prondes. Kalau ada tamu yang mencurigakan, lu punya orang harus lapor ke Ai. Iya toh, saya akan selidiki semua tamu yang datang naik mobil. Kalau perlu saya angkat dia punya koper-koper semua. Saya antar dia sampai ke kamar. Pan emang itu tugas lu. Karena saya punya tugas makanya saya bilang kok toh. Iya, emang itu tugas lu. Aku ini tidak pernah mengerti saya. Kalau Nyong sih melupai, sing penting Nyong tetap bisa masak. Oke, bagus kalau gitu. Sekarang gunakan handout ini, samakan frekuensinya dan kalau ada apa-apa report sama saya. Kalian siap? Siap, Bos. Sekarang kita samakan jam. Belum sama. Kita samain lagi ya. Jaga bos. Good luck. Iya, Pak. Ya, oke. Bye. Bye. Suaminya, Mak? Bukan. Ini kakak saya. Kakak. Mari. Mbak, kita yang mau keluar nih. Seharusnya kita yang mari. Oh iya. Itu Iwan baru kerja 2 minggu, jangan diganggu deh. Iya, yang mari harusnya. Mana sih nggak aneh? Macam bule. Dia agak kaya, tidak pakai cincin, berarti dia janda. Aman. Baju Jepang. Muka serius tapi otak kotor. Aman. Orang lokal nih. Pace tidak punya uang tapi so kaya. Menginap di hotel mahal lagi. Aman. Nona cantik. Seksi lagi. Berbahaya. Nah, si cantik ini namanya Lisa. Sepupu Lana yang nanti jadi bridesmaid, pendamping mempelai wanita. Permisi, Nona yang cantik. Maksudnya mencurigakan. Saya harus periksa Nona dulu. Excuse me? Lo gak tahu gue siapa? Halo, Pak. Ever. Kok cantik. Hai, Bagas. Hai. Are you okay?
Ibu, Pak, anjingnya yang betul dong. Besannya udah sampai mana sih? Calon besan, Pak. Mereka pasti nyasar lah. Namanya juga orang daerah, mana mungkin nih mobilnya ada SPG. GPS, Mam. Udah, Bu. Pesan telah tiba. Oh iya, di kopi. Ya, mereka sudah mau sampai ke lobi, Pak. Ya? Ini bener Pak hotelnya? Kalau saya sih, Jeff. Ya. Wah, Pak Edo, selamat datang Pak di hotel kami yang ya sederhana ini Pak. Bisa saja Pak Rama ini. Saya minta maaf juga loh, saya datang dengan mobil antik. Tapi berkelas ya, berkelas. Pak Edo. Iya, Bu. Ibu Tuti, apa kabar Ibu? Bu Rani, baik Bu. Awas ya kalau anak situ macam-macam sama anak saya. Kalau anaknya situ benar ya nggak akan dimacem-macemin Bu Rani. Ibu bisa aja. Gimana Ibu kalau saya ajak keliling hotel saya yang sederhana ini? Ya, kecil sih, cuma sekitar 500 kamar. Bagaimana Ibu? Ya kalau memang terpaksa. Mari, Pak, aku tak tinggal sih. Ya. Silakan Bu. Oh iya terima kasih ya. Sini ya. Enggak, sini saya ajarin. Ini mobil memang tua, tapi antik dan berkelas. Oh, iya. Ini Chevrolet Bel Air 1956. Montezal Elvis Bog Oaks Nukirhij. Kalau tidak salah, Elvis juga punya satu yang seperti ini, Pak. Masa tuh? Nah? Hah? Oh ya betul itu. Elvis yang penyanyi dangdut itu toh. Tapi ya betul, ini si Bel Air ini cocok sekali parkir di depan hotel kamu yang sederhana tapi wah inilah. Ngomong-ngomong saya ingin mencicipi itu loh, bebek betutu buatan hotel sini. Itu katanya nomor 1 di Bandung ya? Iya. Katanya loh. Bebek betutu bukan dari Bali, Pak. Sudah pindah tuh. Hah? Tapi ya enggak apa-apa ya. Kalau misalnya Anda tidak mampu untuk membikinkan bebek betutu ya enggak apa-apa. Kalau katanya si Yupe itu aku rapopo. Pak Edo, Iya. kalau cuman soal bebek betutu itu bisa diatur. Cet et mah. Cet Itu sih gampang. Iya. Mari loh Pak. Mari. Catat bebek betutu. Ya. Bebek betutu. Kie kudu hati-hati tenang. Salah sedikit. Susah kemudian. Kakak bro, asli. Masalah kue nih. Apa ganggu saja, kupale. Cakep bener dah. Tapi itu kenapa tulisannya itu wedding ya? Asem. Banjur wis nulis wis. Salah. Lu pada ganggu bae sih. Baru juga datang. Sorry kakak bro, sorry. Begini, Bapak Rama bilang orang tua calon mempelai pria. Dia ada minta masakan spesial, kau tahu? Apa? Bebek betutu. Hah? Pak Rama minta dibikinin Bebek. Iya. Katanya suruh masakin yang paling enak se-Bandung Raya. Itu sudah. Ini baiklah. Itu kebaik. Nyong beli bisa daripada harus masak bebek. Nape? Lo kagak bisa masak bebek betutu? Bukannya Nyang Raisa. Waktu Nyong cilik dulu. Wah, lucu banget. Si Kelemaal kan? Iya mau. Nyong mempunyai sahabat yang lucu. Nyong beri dia nama Rambo. Rambo, you terbang.
Tuh. Siki, kamu udah punya kalung kan? Tuh, anak suaranya mana? Rambu. Janu, kayak gini mangan. Aja jalan rek. Nyong nyariin Rambo kesana kemari. Dan sejak saat itu Janu fobia bebek. Kenapa? Bebek betutu, Pak. Kenapa bebek betutu? Bebek betutu enak. Ayo lu siapin dulu bebek betutunya. Apa enggak? Enggak. Soal bebek betutu, Iya, Pak. wajib ada. Iya, Pak. Dan wajib dimasak sama chef hotel kita. Oke, Pak. Ya, ini soal harga diri. Terus si Beler, Oh iya, Pak. kamu harus jaga baik-baik. Pastikan tidak ada satu butir debu pun nempel di mobil itu. Oke, baik, Pak. Kamu tahu harga mobil itu berapa? Wah, saya nggak tahu, Pak. Udah berapa lama kamu kerja di sini? 10 tahun, Pak. Nah, harga mobil itu lebih dari gaji kerja kamu 10 tahun di sini. Wah, berarti Bapak harus naikin gaji saya, Pak. Mau melucu? Enggak, Pak. Yaudah, sekarang kamu siapkan presidential suite room buat Pak Edo. Oke, baik, Pak. Kamu mau melucu. Enggak. Kamu jagain Lana ya. Jangan sampai dia kelihatan jelek di mata calon besan saya itu. Tapi kamu harus jagain juga itu namanya si Bagas. Kalau sampai dia macem-macem, kamu harus lapor sama saya, ngerti? Ngerti, Bapak. Awas ya. Iya, Bapak. Misi utama kita adalah save the wedding. Kita mulai penyelidikan. Caranya adalah dengan menyelesaikan dua masalah utama. 1, the blackmail. 2, the bebek betutu. Timun, Buluk, saya percaya kalian berdua bisa menangkap oknum blackmail. Tersangka pertama blackmail adalah Ibu Tuti. Motifnya karena memang tidak pernah setuju Bagas menikahi Lana. Jadi ingin menggagalkan pernikahan. Kedua, ya Alex, mantan Lana. Kenapa? Karena Alex masih mencintai Lana dan ingin merebut Lana dari Bagas. Itulah kenapa tiba-tiba Alex ada di Bandung. Janu, Robi, dan Mayo, kalian bertanggung jawab untuk bebek betutu. Harus ada dan wajib enak. Ini soal harga diri Pak Rama di depan besan. So, harus ada bagaimanapun caranya. Ngerti? Loh, di sini nih, Mbak Lana sama Alex ketemu tadi malam. Artinya meja dan kursi ini sudah dibersihkan. Sehingga tidak ada lagi jejak-jejak yang tertinggal. Tapi di sini juga nggak ada CCTV. Di sini mereka duduk berdua. Mereka duduk di sini bermesraan sambil memandang city light. Dan suasana pun menjadi semakin romantis. Awalnya mereka minum wine. Setelah itu kembali memandang city light yang indah. Lalu kemudian mata mereka bertatapan dengan mesra. Bibir mereka hampir berpagut. Lantas Mbak Lana perlahan-lahan membuka gaunnya. Dan kemudian... Nggak ada itu buka-buka gaun segala. Ya itu kan asumsi aku, Mun. Kamu kenapa sih? Cemburu ya? Aduh, nggak ada cemburu-cemburuan. Harus fokus kalau investigasi. Namanya juga duda, Mun. Nggak nyambung. Kan lagi pengen. Fokus nih lihat nih. Ya. Di sini lu gambarnya diambil.
Tepat sekali kamu. Ini apa, Lu? Sebentar, Bang. Harus diperiksa. Ini dari bau dan konturnya, Mon. Permen karet ini dibuang pukul 10 tadi malam. Tepat saat Alek dan Mbak Lana sedang ada di sini. Jijik sih. Cuman kamu hebat loh. Dari bau dan konturnya aja kamu tahu kalau itu adalah barang bukti dan petunjuk. Kalau soal bau dan kontur, Mon, kamu tidak usah meragukan aku. Tapi ada satu bau yang tidak bisa aku lupakan, Mon. Bau apa? Bau kamu. Masa sih? Tampak kosong, Lu. Masuk. Di sini, Mon, Mas Bagas melakukan bachelor party. Kayaknya kamera tersembunyinya daerah sini nih. Gimana, Lu? Kamu benar sekali, Mon. Ting-tong monitor, Ting-tong. Ibu Besan pengen lihat konsep pernikahannya, Ting-tong. Ting-tong monitor. Ting-tong. Masa enggak? Lana belum tahu soal bachelor party kan? Bachelor party apa? Mama. Kantor, Ma. Ya, bawa dulu. Si Ting-tong, Bu, sosok mau bikin bachelor party, tapi saya udah larang. Kamu jangan macam-macam ya. Saya udah bilang sama kamu, kamu harus terus awasin Bagas. Kalau dia macam-macam, kamu lapor sama saya. Saya akan pantau kamu terus. Ngerti kamu? Ngerti, Bu. Enggak. Ya. Nyong mau nih punya mobil kayak gini. Kalau punya mobil kayak gini nih, saya langsung kasih dia formalin. Buat apa? Biar awet tuh. Kita mau cari bebek. Asik. Kita cari bebek. Bebek betutu. Here we go. Let's go. Nggak setuju. Saya nggak setuju ya. Pernikahan anak saya dibuat dengan gaya kebarat-baratan kayak gini. Harus dengan adat Jawa. Titik. Tapi Butut, Butut maksud saya, konsep ini kan sesuai dengan hasil diskusi dengan Bu Rani dan sudah setuju oleh kedua belah mempelai, Bu. Hei, denger ya. Saya nggak peduli ini hasil diskusimu dengan siapa. Saya dengan ibunya Bagas. Ya jadi saya berhak dong menentukan seperti apa pernikahan anak saya. Gimana sih kamu ini? Yang mengandung kan saya. Saya naik berat badan sampai 30 kilo. Namanya kamu yang naik berat badan. Saya kontraksi 3 hari 3 malam kok. Sampai akhirnya Bagas berojol cuma 2 kilo. Tapi, Bu. Nggak ada tapi-tapi. Pak Bos, lapor Pak Bos. Ruang karaoke udah selesai diselidiki. Tapi foto ciumannya. Ciuman apa? Hah? Ciuman. Ciuman apa? Ciuman enak. Siapa yang ciuman? Siapa? Kita, Bu. Gila nih.
Sama Miss Action. Ya. Yang tadi nggak bohong kan? Ya, gue orang udah teleponin kenalan gue yang di Bali. Tapi ada masalah. Apa? Dia takut naik pesawat. Saya juga sudah telepon ke sana ke sini. Kesana kesini itu kemana? Kakak bro, ke sana ke sini lah. Kesana ke sini. Yang jelas dong lo. Gimana sih? Kayak gue jelas. Restorannya apa? Nama orangnya siapa? Kesana ke sini. Gak jelas tuh ah. Kau lihat, ini kurang jelas apa? Oke. Bener. Masalah. Oke dulu yuk. Jalan. Bebek. Permisi. Ada jual bebek. Lama sampai. Bapak ada jual bebek. Betul juga tidak? Tapi kok tuh si bebek nih? Mas, bebek itu. Kamu tidak disipis bebek punya aturan. Stop. Kita lihat ini. Oh, kita tutup lagi. Nyari kemana lagi ya? Gue orangnya radang. Dari bebek betul tuh gak nemu-nemu. Kasihlah. Aja jerah. Sing penting kita harus mencapai apa yang kita mau tuju. Udah gitu aja. Bro. Saya tadi dapat informasi. Katanya yang paling jago masak bebek itu tuh Nenek Nilu Kadekwati. Ini dia gambar dia punya peta. Nenek Nilu punya bebek itu paling. Ngapain? Wis, ini orang emang kalau ngomong setengah-setengah. Kunci mobil yuk. Ya. Loh, mobilnya di? Mobilnya mana? Mobilnya mana? Ini lo fantasi. Di sini kok. Gak di sini tadi. Lupa. Ada di mana? Kan lu lihat sendiri tadi nyopar di sini. Mobil sekarang kagak ada. Ruak lah. Bapak Rama, Mana tadi? Bapak Edo, Hancur. Jual pasti. Kalau pakai pingsan lagi, mobilnya hilang juga. Mobilnya hilang. Ayo ngaku. Udah pasti kamu yang motret Mbak Ana sama Mas Bagas. Ngaku. Motret apa? Saya nggak ngerti apa-apa. Ini ada apa sih? Sudah. Kau jangan mencoba-coba bergila, anak muda. Akui saja bahwa kau yang merekam Mas Bagas saat melakukan bachelor party bersama seksi dancer semalam. Dan kamu juga kan yang memotret diri kamu sendiri bermesraan dengan Mbak Lana. Apa-apaan ini ya? Ini juga ngapain pada nontonnya? Cepet gue. Apa ini? Aduh lah bos, kita tuh lagi nanya-nanya dia. Biar dia ngaku bahwa dia pelakunya. Mas, tolongin saya, Mas. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Tiba-tiba saya ada di sini. Dia wadul Pak Bos. Saya bisa membuktikannya. Pertama,
dia memotret dirinya sendiri bermesraan dengan Mbak Lana seperti ini. Kemudian, dia merekam Mas Bagas pada saat melakukan bachelor party dengan menggunakan kamera tersembunyi. Dan lihat ini. Ini, Bos. Permen karet. Karet. Dan sekarang kita memiliki 2 alat bukti. Dan itu cukup untuk meningkatkan status dia menjadi tersangka. Jangan nuduh saya sembarangan ya. Iya kalau benar, kalau buktinya benar nggak apa-apa. Tapi kalau sampai salah, saya akan shoot kalian semua. Masih ada bukti lainnya, Bos. Dia kan tinggal di Bali. Terus kenapa kamu di Bandung atuh? Saya dapat tiket dan bisa nginep gratis di Bandung. Ya saya ke Bandung. Lagi pula, yang kirim saya SMS itu Lana. Alah, bohong. Hey. Hai Alex. Apa kabar? Kamu apa kabar? Baik. Baik. Cheers. Ayah, cheers. Alex. Aku harus pergi. Seharusnya aku nggak di sini. Oke. So, kalau... Makasih, Lex. Oke. Bye. Kamu hati-hati ya. Tapi kamu sengaja datang ke Bandung karena tahu Mbak Lana mau menikah, kan? Lana mau menikah? Kapan? Sudahlah. Tidak usah kamu pura-pura dalam perahu. Masa Mbak Lana tidak menceritakan bahwa dia mau menikah? Enggak. Lana nggak pernah cerita sama saya kalau dia mau menikah. Masa enggak? Gawat, Mas. Ibu saya bikin ulah, semua bisa jadi kacau. Ngapain dia di sini? Begini, Mas. Dia ini tersangka utama pelaku blackmail. Mas. Tunggu dulu, Mas. Nanti dulu. Kalian ngapain di sini? Lana, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu mau menikah? Terus tadi malam kita ketemuan ngapain? Kamu tadi malam ketemuan sama dia. Ngapain? Kita mau nikah loh. Besok. Bagas, gak usah sok suci. Tadi malam lo habis ngapain? Bachelor party sama sexy dancer, kan? Why don't you stay a little and listen to what I have to say? There's bigger issues make a difference. Capeknya nggak seberapa, hawanya. Ntar ya, pokoknya kalau ada mobil kita numpang aja dah. Ya udah, panggil aja kalau lewat. Masa sebentaran lah, si Cilenyong rasanya mau copot. Kok sih? Kayak suara temen-temennya Nyong iki pasti nih. Ge lah, hey. Kang Budi. Ngapain di sini? Aduh, untung aja Kang Budi lewat. Iya, Nyong karo barudake Nyong mau ke situ Patenggang. Situ Patenggang? Iya. Oh, situ Patenggang? Iya. Itu arah selatan. Nah, kalau kalian nanti menemukan belokan ke kiri, kalian ke kiri. Terus ada belokan ke kanan, kalian belok kanan. Iya. Nah, kalau kalian menemukan jurang, jangan masuk atuh. Kang Jognya biasa aja. Tapi
mobil kita baru kecurian. Boleh aku ikut? Tentu. Asal menurut. Ayolah kalau gitu. Siapkan koin. Siapkan koin. Dia pasti gitarisnya Guess What ya? Saya gitaris Stify. Oh, Stify ada gitarisnya lagi. Rindukan kau cintaku, tanpa dirimu ku menderita pasti. Akang-akang sadayana, nun pisahnya udah nulungin Nyong. Terima kasih kakak bro. Mantap. Mayo. Orang mah nggak yakin kayaknya dia orang Bali. Sila, siapa tahu beneran ada nini Bali nyasar kemari. Tuh, rumahnya kali. Masa sih? Oh iya, pakai lari lagi di monyong satu. Aduh, kan susah lari nih. Tidak ada orang ini. Petang lu pada lelet banget kayak keong ah. Kakak bro, gua tunggu. Iya, ayo buruan. Iki bocah gak ada sopan satunya. Sukanya lewat pintu belakang terus. Pintu depan kenapa? Ini juga ngapain nih? Lu depan lewat pintu belakang juga? Ah, saya lebih suka jalan pintas kakak bro. Manual. Lagian di rumah banyak banget pintunya. Depan belakang. Ih. Emang lo orang yakin nih rumahnya? Ya barangkali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau tidak dibuka diketok, itu berarti pakai barang ini. Mama nih lu bawa. Jang. Anak suara tanpa rupa. Jang. Iya. Di belakang. Ayah naon, Jang? Ayah naon ka dia? Ada apa kemari? Begini, Nek. Saya punya teman mau bicara. Ayah naon, Kak Sep? Iya. Gini nih, kita datang ke sini mau minta tolong nenek buat datang ke tempat kita masak bebek tutu. Iya, kita orang. Maaf, Kak Sep. Semenjak Tiang pindah ke Bandung, Tiang terus pensiun, nian bebek betutu. Tiang terkuat berdiri lama-lama di dapur. Terus kolot, udah tua. Ini tadi ngomong tiang sebelah mana sih? Tiang itu bahasa Bali, artinya saya. Kayak kalau Nyong ngomong nyong gitu loh. Dia bilang katanya dia orang Bali. Dari tadi ngomongnya Sunda. Sila, udah. Terus. Nenek, kita ini datang sudah jauh sampai. Baru kita capek ini sudah sangat. Nenek sebentar kalau macam tong tidak berhasil, Bapak Rama ada pecat orang lagi. Nenek, kok tolong kah? Nenek, mohon maaf ya. Ini emang teman saya kalau ngomong setengah-setengah. Gini, Nek. Maksudnya kita tuh kesini tuh udah jauh-jauh. Pengen minta bantuan nenek untuk masakin kita sesuatu. Bener. Karena kita takut dipecat sama bos kita. Iya. Ini tuh keadaannya darurat banget, Nek. Kalau enggak, kita dipecat. Masa nenek gak kasihan sama kita, Nek? Iya beneran, Nek. Kita kalau dipecat, nanti anak istri kita makan apa, Nek? Kalau anak istri kita gak makan apa-apa, negara bisa berantakan, Nek.
Bayangin, banjir di mana-mana, kemacetan di mana-mana. Nanti yang disalahin siapa, Nek? Siapa? Pak Ahok sama Joko, Nek. Kasihan mereka. Kasihan. Bangun, ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun dulu. Baiklah, Tiang ikut kalian. Tiang masakin bebek betutu untuk terakhir kalinya. Tapi ada satu syarat. Apa nih? Kita harus pakai bebek yang ada di belakang rumah. Bebek tingrat. Bebek putih. Tinggal hiji-hiji nak. Siap nih. Siap. Ada satu syarat lagi. Apa nih? Tiang harus mandi di danau. Oh ya silakan kalau itu mah kita nggak apa-apa. Tapi Kasep yang gendong ya ke danau. Jadi nyong sih. Cie, menang banyak cie. Kakak bro, nenek bisa kering, tapi danau basah tuh. Lu pada seneng banget kalau teman susah. Ayo Kasep, ayo. Ayo cepat. Gendong depan. Depan dong. Iya. Ntar kok udah persnelingnya susah. Jadian cie. Kita butuh bebek, kakak bro, ingat, kita butuh bebek. Ini berat banget. Ada nggak kuat. Kita ambil bebek kakak bro. Iya bro. Tuh, kok diturunin di sini? Pinggangnya kesel, pegel. Ya terus gimana dong? Digendong di belakang aja nih. Ini. Lu belakang nggak mesra dong. Ini udah gak enak haram lagi. Gimana lagi? Udah ini untuk. Ini sini aja sini. Jangan deh. Iya. Jangan deh sampai situ. Rontok badan saya ini. Awas. Sekarang nih. Sumpah. Udah sini aja. Iya. Tunggu sini ya. Iya nih. Tunggu sini. Iya ini di sini. Ngapain masih madep sini? Balik. Ngintip lagi. Apa juga yang mau lihat? Kenapa nih? Kok nggak ngintip? Nek. Nenek. 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 Ini. Ayo, Nopi, sini kak. Ini. Kakak bro. Tempo. Kakak bro, kita sudah dapat bebek. Lu orang pelan-pelan. Ini bebeknya bebek ningrat. Bebeknya benyet. Udah jangan banyak bicara, tempo. Ini. Loncat. Nyebur langsung nyilem. Sumpah lah, aku nggak bohong. Dari tadi ngilang. Sulama. Mama. Burung nenek kenapa lama sekali ya? Bentar lagi juga naik. Napasnya kan pendek nenek-nenek. Nenek nih dia pun nafas ini panjang sampai apa? Hah? Sampai apa? Lu dari tadi ngomong setengah mulu lama-lama gue gebukin lo ya. Gue gara-gara nenek gue emosi. Lu jangan marah sama gue lo. Sabar. Sabar. Di lu sana. Nanti udah kayaknya. Perasaan dari tadi kita bolak-balik ke sini terus. Kayaknya ada yang aneh. Iya, perlu kau tahu kakak bro. Ini kita tadi ke kiri tuh, belum sini kita ke kanan. Tapi kenapa bisa balik lagi ya? Gue orang tahu nih. Pasti nih kerjaannya si nenek nih.
Lo yuk, lo tuh jangan percaya sama yang namanya tahayul. Ya, jalan lagi. Ya! Dengar semua, Jo. Semua dekor yang berwarna biru, itu nyala bagus. Ganti semua dengan adat Jawa. Bener itu, setuju itu. Ini jenenge wele-wele nih. Semuanya udah datang, ya seneng saya. Kamu tuh loh, kok hebatnya itu nggak ketulungan itu loh, hebat loh. Ibu betul. Triple Rose Wedding Organizer yang tidak pernah mengecewakan kliennya. Lah emang mesti gitu dong. Sebentar. Ya. Ngana. Taruh meja yang ini ke pojok. Bener itu, ngapain masa di tengah gitu, ngawur aja. Di tengah aja. Loh. Pojok. Di tengah. Pojok. 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 Saya bilang di tengah. Pojok. Tengah. Pojok. Badiang. Aduh. Jangan bicara satu-satu, Jo. Yang ada bagus apa? Kita bagi pala pening. Ngana, balik lagi kerja belakang. Cepat. Mana sih? Sabar ya, Tong. Nomi kan teh, aku tuh bikin WU ini tuh dari nol banget. I put all my energy here, blood, sweat, semuanya teh. Ini cowok yang ada di agenda kamu? Kayaknya kenal deh. Tong. Tenang, Yes. Ini pelakunya udah hampir ketemu. Jadi bukan gak mungkin pernikahannya bisa diselamatkan. Emang aku tahu siapa orangnya? Si Lisa, sepupunya Mbak Lana. Si Lisa Eta. Pantesan ya. Dari awal aku ketemu, aku tuh gak suka orangnya. Mukanya tuh sour. Kecut, asem. Ih, bubu baket. Ada. Ember. I see. Bu Rani, mana sih WO sewaannya itu yang rambutnya juwewe itu siapa namanya? Tingtong. Ya itulah. Penting-penting itu siapa itu? Masa nggak profesional kayak gini dong WO-ku. Kayak aku bayar, aku sewa ya toh. Ya di sini terus standby ya gini namanya profesional. Bu Tuti, denger ya. Dia itu WO terbaik pilihan suami saya. Suaminya yang milih. Pantesan. Kenapa sih itu ketawa? Siapa yang tertawa aku menggonggong kok? Pantesan gak bisa dipercaya. Gak bisa dipercaya gimana? Suami saya itu orang pinter, otaknya encer, makanya dia bisa punya hotel semewah ini. Ngerti, Bu? Iya, Bu, tapi ya. Oh, alah dari sekian banyak bisnis kok ya. Hotel itu loh yang dipilih. Emang kenapa sama hotel? Enggak salah, aku enggak. Tapi nek Pak Edo kan ya, mana pernah sih menyentuh yang namanya hotel itu, Bu. Pak Edo itu kan, ya pokoknya wes karo aku tuh, ya ngak. Butut, denger ya. Suami saya itu juga setia. Gak pernah ngelirik perempuan lain. Logikanya aja mana mungkin dia ngelirik perempuan lain kalau dia punya istri secantik saya. Dia itu bertekuk lutut sama saya, Bu. Tapi janji. Iya. Kita nggak boleh cerita sama istri kita. Ini top secret. Ya udah pasti, top secret ini, top secret. Aduh. Marama, pokoknya detik ini, menit ini kita kejatan senjata. Berdamai dulu ya. Tidak setuju. Iya, tapi sepakat. Demi kenikmatan. Pak Edo tau nggak? Saya kalau ke puskesmas. Sebentar. Ini kan pijet, apa hubungannya dengan puskesmas? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Saya kalau ke puskesmas, saya nggak pernah pakai nama asli. Maksudnya? Nama saya Rama Sastra Negara harus bersih. Bersih? Saya pakai nama samaran. Apa? Indra Biro. Pas banget. Saya juga senang kesini karena sering disangkain artis. Siapa? Ronald Surapraja. Wes Sangi, turun ayo. Istirahat dulu.
capek. Maaf, bisa temennya dibantuin? Ini keluarnya susah banget. Aduh. Gila ya, tadi serem banget ya. Gua apa nggak kelar-kelar teriaknya. Lagian tuh Nini aneh bener. Tadi Nyong mau ngintip katanya dibilang jangan. Tahu dia bakalan hilang, mendingan Nyong ngintipin aja sekalian. Jadi nyesel. Ya yo. Ya. Ya. Wis lah, melu. Kasep, bangun Kasep. Kasep, Tiang datang mau bantuin Kasep, biar nggak takut sama bebek lagi. Gimana caranya? Gampang, Kasep ganti nyebut bebeknya pakai M. Nggak bisa, Nyong. Bisa. Nggak sesuai sama hati nurani. Sesuai. Bebem? Bebem? Iya. Bebem! Bebem! Wis, sekarang kan kamu udah nggak takut lagi sama bebek. Iya deh. Sekarang Tiang mau kasih resep bebek betutu terenak se-Bandung Nusantara. Tapi ada syaratnya. Ini saatnya Nyong harus bilang perasaan Nyong gak enak. Syaratnya apa, Nek? Kasep harus cium bibir Tiang. Oh, ngambung. Gak mau, Nyong. Ya udah, nggak jadi. Ya, Nek. Apa gak ada syarat yang lain? Nggak ada. Ya wis lah, demi Bebem. Tapi Nyong juga punya syarat. Apa? Cium boleh, tapi jangan pakai lihat-lihatan mata ya. Ya deh. Yuk. Yuk. Jebule mimpi. Kata resep Bebem. Resep Bebem. Tangi. Bangun. Ayo, ini aku udah dapat resep Bebem. Ayo. Kita berangkat. Ayo keluar. Siap. Siap. Hei. Nono bro. Bu Tuti. Macam mana, Bu? Bestala Am, aku udah nggak bisa berkata-kata ini Am. Wape. Aku ubas. Am kan. Triple Rose Wedding Organizer. Nah, mesti. Jempol. Wih. Kudu nyari tempat buat ngumpet. Atau kita cari tempat buat beli helm. Kenapa emang? Ini ada kak. Stop. Bener. Kalau pikir ada adresnya apa? Polisi bisa kok. Jangan kau diam, Bebe. Kau diam. Gimana polisi kau diam,
Mulai sekarang lo orang nggak boleh panggil dia Bebek. Lo mesti panggil dia Diana. Diana, tangtung, ting tang ting ting, tangtung, ting tang ting ting, tangtung, ting tang ting ting, tangtung. Iya. Kai, polisinya hendak nih. Bro. Aduh, kasih. Kita bebabak, Aduh, Kita bebabak. Ngapa penjala pangeran? Kita bebabak. Kita bebabak. Apa? Kamu di mana sih? Beler! Beler! Beler, kamu di mana? Aku sedih, Beler! Oh, telepon. Siapa ya? Halo? Mbak Yuta Tantri? Boten, saya ini Toha suami ini, Mas. Mbak Yuta Tantri ada? Oh, Bu Tatine kasih sare masih tidur, Mas. Mas, bisa dibangunin sekarang Mbak Yuta Tantri? Ini penting sekali, Jo. Wah, saya nggak berani, Mas. Takut. Tolong. Ini penting sekali, Jo. Tolong Mbak Yuta Tantri dibangunin sekarang juga. Ya, tolong bisa, Mas? Ya sudah, nanti telepon saja lagi ya. Halo? Aduh, Mas. Ini penting sekali, Jo. Dodo. Perfecto. Oke, denger ya. Segera make up dan ganti pakaian. Jam 10 tepat. Let's bring it on. Angga, apalagi coba? Jadi, sepertinya si Beler hilang, Pak. Apa? Sepertinya si Beler hilang. Apa? Si Beler dibawa oleh Janumaya dan Nobi untuk mencari bebek, tapi sampai saat ini mereka belum kembali. Jadi, mudah-mudahan segera kembali ya, Pak. Mudah-mudahan segera kembali. Kamu nggak lihat, Jam? Itu si Beler Angga. Iya, Pak. Saya... Selamat pagi, Pak Edo. Kebetulan saya dan Angga sedang membicarakan Pak Edo. Iya. Begini, Pak. Sebelumnya saya mau minta maaf nih. Stop! Tentang si Beler, Pak. Pasti omongan kamu. Saya sudah tahu, pasti si Beler dijualkan sama kamu. Hah? Saya tahu itu. Memang loh, rusak di sini. Saya mau kalian akan dilaporkan dan ditangkap sama polisi. Mana polisi mana? Mana? Saya setuju itu. Laporkan aja. Tahu Pak dekorasi adatku hancur kabeh, Pak. Masalah, Pak. Lah kok bisa rusak? Mana polisi? Rusak polisi. Jualan sayur. Woi, turun. Pokoknya turun sana. Makasih. Ini, Bu. Udah semua belum? Udah bayar, woi. Bayar, woi. Kamu penglaris ya. Liur, aing mah. Maaf ya, Pak Edo. Beler. Saya tadi belum selesai bicara. Pak Edo. Beler langsung memotong saya. Selamat pagi. Pagi, Pak Polisi. Pak, selamat pagi. Polisi. Ini kalau misalnya boleh, tolong diceritakan bagaimana kejadiannya supaya tidak ada salah paham gitu loh, Pak, antara saya dan Pak Edo gitu. Iya, kalau minta diceritain detail mah bakal panjang. Ceritanya gimana Oh ya? iya. Kalau misalnya panjang bagaimana kalau kita bicara di dalam, karena kami pun harus siap-siap baju untuk. Wah, ayo. Pak Edo, mari, Pak. Pak. Betul, ini istri aku yang kedua ini. Pak. Kisi-kisi gitu, jangan Loh, kita kan harus siap-siap baju untuk. Aku mau melepas kangen. Kita kan ada pesta, Pak. Kita berbincang sama Pak Polisi di dalam, Pak. Ada, Pak? Biar nanti dijelasin. Nah, tenang, Pak. Ya. Mari, Pak Polisi. Di dalam ada kopi. Ada, Pak, ada. Mari, Pak. Sudahlah, Bu Tuti. Saya tahu pasti
Ibu sayang sekali sama Mas Bagas kan? Mereka tuh pasangan yang serasi loh. Mereka tuh saling mencintai. Nanti saya beresin mobilnya. Tapi dekorasi saya gimana, Mas? Tenang Bu, dekorasi pasti cantik. Seperti Ibu. Masa? Iya Bu. Masa sih? Iya Bu. Tanane iki. Iya. Kita siap-siap dulu ya Bu. Supaya Ibu secantik dekorasinya. Ah ya wis, ya Iya, wis. iya. Makasih Ayo, loh silakan. dibilang cantik aku. Jadi malu. Iya Bu, silakan. Sendiri saya. Iya, silakan. Anak mama cantik sekali. Sebenarnya, mau pakai adat apapun, semuanya pasti punya tujuan yang baik. Mau adat Jawa, Sunda, Padang, Bali, Batak, atau adat lainnya. Kalau boleh memilih, sebenarnya saya lebih suka pakai adat daerah. Dan yang paling penting, hati dan janji setianya. Bu Ibu dipeluk. Kamu sing pintar ya oleh jadi suami. Rambo. Maaf bos, pelakunya belum ketemu. Gak apa-apa Mun. Karena sama Bagas juga udah gak apa-apa kan. Dan pernikahannya tetap berjalan. Tapi kedua keluarga. Itu dia. Kedua orang tua belum tahu dan harus tetap tidak tahu. Oke bos. Sampai juga kita ke puncak acara. Semoga aman, semoga lancar. Selamat datang di hari penuh kebahagiaan ini, di mana kita menyambut kehadiran kedua mempelai wanita Lana Sastra Negara beserta dengan sang mempelai pria Bagas Wicaksono. Dan kita sambut kedua mempelai Lana Sastra Negara dan Bagas Wicaksono. Setelah menyambut kedua mempelai berbahagia, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama memasuki dan memulai acara kita. Togo sedilit. Iya, bebek betutup buatannya nyong. Wis jadi. Bebek. Para apa itu? Bebek. Oh iya. Chef Jano. Aduh, yang begini-begini ini suka nunda acara nih. Mohon maaf. Biasa. Mohon maaf. Baiklah, kita akan mulai acara kita yang pertama dengan bersama-sama memohon perkenan kesediaan Bapak Ridwan Kamil untuk menyampaikan wejangan pernikahan. Kau persilakan Pak. Makasih, tapi nggak usah. Udah saya posting di Twitter. 140 karakter lebih efektif. Atur nuhun dan jangan lupa follow @Ridwan Kamil. Silakan lanjutkan. Mengapa? Nanti saya follow lah, asal Bapak follow back juga ya Pak ya. Baiklah kalau begitu, hadirin undangan berbahagia, tamu-tamu kehormatan sekalian. Tunggu. Aduh. Apa lagi? Aduh. Sabar dong. Tingtong. Apa lagi? Sebentar dong Gorgeous, sabar dong. Sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya kalau kita menyaksikan tayangan pre-wedding abad ini. Setuju? Operator. Oh my God! Stop. Bagas, matikan. Kamu tuh kelihatan. Matikan. Aku nggak mau. Lana, woi kilo. Lana mau. Kamu kayak sepeda. Bagaimana?
Kita sudah berusaha tapi ya emang gitu jalannya kali. Semoga kita orang semuanya bisa kerjasama lagi di tempat lain. Ini berkas-berkas pembayaran vendor pernikahan Mbak Lana. Kok ada ya yang tega ngerekam video seperti itu? Kan kasihan Mbak Lana. Ini sama saja dengan pemerasan dan sabotase. Aku masih tidak. Aku mah heran ya. Kan yang tahu Mbak Lana diperas dan disabotase cuma The Crew. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tahu suasananya masih tidak enak, tetapi ada informasi penting yang harus segera kami sampaikan. Jadi, mengenai masalah yang terjadi, sebaiknya Timun saja yang menjelaskan karena dia yang tahu semuanya. Silakan Timun. Terima kasih Pak Bos Angga. Jadi sebenarnya pernikahan dari Mbak Lana dan Mas Bagas ini itu sudah diincar sejak lama, direncanakan untuk disabotase. Ya betul, disabotase. Dan semua bukti-bukti yang sudah ada menuju kepada satu orang, yaitu Mbak Iwet ini. Betul kan Mbak Iwet? 2 minggu Mbak Iwet sudah menyusup ke hotel ini dan juga menyiapkan DVD ini. Suaminya, Mbak? Bukan, ini kakak saya. Oh, kakak. Mari. Dan saya juga masih punya satu bukti kuat. Seharusnya persoalan foto dan juga video calon mempelai itu seharusnya hanya The Crew dan juga Ting Tong yang tahu. Bagaimana mungkin seorang pegawai administrasi seperti Mbak Iwet ini bisa tahu? Sebentar. Jadi maksudnya sih Mbak Cakadul ini yang mau trade si Lana sama si Bagas ini toh? Betul sekali Pak Edo, saya punya buktinya. Permen karet ini. Permen karet? Mbak Iwet menyelinap sembunyi sambil motret Alex dan Lana. Timun, ye nyau timan men kar tisi et. Punten Pak. Timun tahu dari mana permen karet ini dari dia maksudnya. Benar. Mbak Iwet, tolong dibuang. Bisa dilihat kontur dari permen karet yang dimakan Mbak Iwet ini sama dengan kontur permen karet pelaku. Tapi sebentar, Teh. Kenapa si Cecep ini mau menggagalkan pernikahan yang akan saya selenggarakan? Motivasinya apa? Semua gara-gara kamu, Ting Tong. Hey. Wah ini. Coba pinjam buku kamu yang ada fotonya. Coba perhatikan foto ini. Pria yang bersama Ting Tong dan pria yang bersama Mbak Iwet, yang merupakan kakaknya Mbak Iwet, itu adalah pria yang sama. Dan pria itu ada di sini. Dia adalah dalang dari semua peristiwa yang terjadi. Cuiwit. Aam Kanam. Iya, Butut, Aam Kanam. Coba kita lihat. Beda kan? Karena ini diambil 10 tahun yang lalu ketika Aam Kanam bekerja dengan Ting Tong di WO Double Rose. Ini Aam Kanam waktu kurus. Oh my God, kamu makan apa aja bisa jadi segede gitu?
Mam, cit kelas, Mam. Weh, Sobari? Isdail? Hei, senangmu Sobari? Kemarin bilangnya amkanam. Ngapus dihapus. Iya, gua Sobari yang udah lo hianati, Ting-tong. Gue emang gak rela lo sukses. Pernikahan ini udah lama gue incer memang. Itu video bachelor partinya si Bagas, gue yang bikin. Mantannya si Lana, si Alex, gue yang undang sini. Alex bisa ada di Bandung karena mereka memberikan voucher dan juga tiket gratis untuk ke Bandung. Sehingga Alex ada di Bandung. Dan Mbak Iwet pula lah yang mengirim SMS ke Lana dan Alex. Dan Mbak Iwet juga lah yang membuat bachelor partinya Bagas kelewatan seperti itu. Butuh ongkos sekali. Ting-tong, denger ya. Gua nggak rela kalau lu sukses. Dan gua nggak rela lu sukses dengan pernikahan lu yang ke-100 ini. Sejak lu pecat gua, Ting-tong, gua stres. Dan banyak makan. Halo. Semua orang juga tahu kalau situ banyak makan. Mam. Cit. Apa sih, Papa? Oke, nampaknya semuanya sudah clear ya. Nobi, tolong bisa diantarkan Pak Eka-nya ke dalam, Nobi. Pak polisi, bawa mereka berdua. Ya, tangkap aja, Pak. Edan. Bagus kan? Bisa. Ya, berani keren. Jangan pegangin, saya bisa jalan sendiri. Iya. Aduh, ini gede banget lagi. Sini Pak. Iya, nampaknya sudah jelas masalah dari pernikahan Lana dan Bagas itu adalah sabotase dari Amkanam dan juga Iwet. Jadi Bapak, Ibu, sepertinya pernikahan bisa dilanjutkan kan? Iya kan, Pak? Bisa ya, Bu? Bisa ya, Bu ya? Ya bisa dong, Bu Rani. Masa enggak bisa? Bagaimana, Ting-tong? Pokoknya, aduh, it was shocking me. Tapi gak apa-apa. The show must go on, okay? Lanjut. Let's bring it on. Lagi. Seekor bebek nah lucu. Gue ngomong bebek lagi. Seekor bebek. Oh, waduh, cium-cium. Hei, Papa. Pick me up when I feel down. Sometimes I wish that I could do more. But isn't that what friends are for? And I got big problems, and I don't know what to do. I've got no problem when I've got you. So if you think that life's not fair, Ragu-ragu itu. and when you feel you need a friend, I won't always be right there. Somehow make it in the end. Mancing aja masalah nggak apa-apa, Mi. Dia belum pernah main film. Dan semoga mereka hidup bahagia selamanya. Diana, kenapa kau
Jangan meninggalkan aku. Kakak bro, kau tahu, dalam setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Diana, ku paling. Diana.